Paham ya? Jadi kalau kita sudah menggunakan pakaian ihram, posisinya selalu dalam keadaan apa? Rukuk. Tapi begitu nanti memulai tawaf, begitu masuk Masjidil Haram, Allah Ta'ala begitu bahagia. Maka ketika kalimat ini diucapkan, Allah Ta'ala menyambut kehadiran hamba-hambanya. Begitu kita cakap kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang penuhi panggilan. Kita jauh-jauh dari Indonesia sampai ke tanah suci, sampai ke Mekah, Madinah, itu adalah semata-mata karena cinta kita kepada Allah. Maka bisa kita mengucapkan kalimat tadi labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu. Kalau analogi sederhananya Bapak Ibu, kita kalau jadi orang tua panggil anak kita, lalu anak itu datang memenuhi panggilan orang tua, kira-kira orang tua senang ya? Senang ya? Senang. Kira-kira kalau anak itu minta sesuatu dari orang tuanya, orang tua akan kasih dia anak itu? Akan dikasih. Karena kenapa? Anak itu adalah memenuhi panggilan daripada orang tua. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi segala kebaikan untuk kita semua? Kalau kita penuhi panggilan Allah Ta'ala, setiap doa-doa yang diucapkan Allah Ta'ala kabul. Itulah salah satu hikmah kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku penuhi panggilan, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, segala pujian ya Allah, wa ni'mata, segala nikmat, laka wal mulku, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Jadi semua dikembalikan kepada Allah. Pujian milik Allah, nikmat milik Allah, kekuasaan milik Allah. Kita mah cuma dititipin doang sama Allah. Betul, betul Bapak Ibu. Kita kalau dikasih posisi jabatan, jabatan itu cuma titipan dari Allah. Suatu saat mungkin jabatan itu kita akan lepaskan. Kalau kita dikasih harta, itu titipan dari Allah. Suatu saat mungkin harta itu mungkin akan kita berpisah dengan anak kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, itu semua titipan. Suatu saat mungkin kita akan berpisah dari orang-orang yang kita cintai tadi. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika. Begini menanamkan segala sesuatu yang Allah kami pasrahkan kepada. Kita datang ke tanah suci itu, pasrahkan hatinya, tawakal kepada Allah. Ya Allah, kami tinggalkan keluarga di sini, kami tinggalkan apa yang kami miliki di sini semata-mata karena mencari ridho-Mu ya Allah. Jadi nanti berangkatnya jadi punya. Jangan sampai orang berangkat masih mikirin apa yang ada di sini. Kita ingin berangkat mudah-mudahan sesuai dengan ucapan tadi, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kalau kita sudah niatnya lurus karena Allah, kita tujukan hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, hikmah dari ucapan tadi innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, mohon kita tanamkan dalam hati kita rasa bersyukur kepada Allah. Karena orang yang paling bahagia kan orang yang paling bersyukur. Ini ada beberapa pengalaman kami membimbing haji ataupun umroh tahun 2025 kemarin pas kami berangkat haji. Alhamdulillah ketika kami landing di Jeddah, yang biasanya pemeriksaan imigrasi itu kalau haji 4 sampai 5 jam, kemarin pas kami haji membimbing itu alhamdulillah nyaris kami tidak ada antri. Begitu kemudian cek imigrasi langsung bisa keluar dari imigrasi. Ketika memang kita bersyukur kepada Allah, hati selalu bersyukur kepada Allah, ini nanti banyak kemudahan-kemudahan Allah kasih. Jadi semua dimulai dari mana? Dari hati. Ya Allah, kami bersyukur sekian banyak orang yang mungkin berharap untuk sampai ke Mekah ini mungkin belum mereka dapat kesempatan, kami diberikan kesempatan, kita bersyukur sama Allah. Betul? Karena yang dikasih kesempatan sampai ke Baitullah itu Muhammad bukan karena kita lebih kaya, bukan karena kita lebih soleh, bukan karena kita lebih alim, bukan. Mungkin
Mungkin ada orang yang lebih alim dari kita, ada yang lebih soleh dari kita, ada yang lebih hebat dari kita, tapi Allah Ta'ala pilih kita. Ini semua karena Allah Ta'ala cinta kepada kita. Jaga rasa syukur ini. Kita bersyukur, ya Allah, kami bisa berangkat bersyukur. Alhamdulillah. Bayangkan di sini mungkin separuhnya pernah berumrah sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan bisa berangkat lagi umrah tahun ini kalau bukan karena jadi kalau orang ke tanah suci itu ternyata ada feel yang didapatkan apa? Kerinduan. Ada nggak orang pulang dari umrah bilang aduh kapok berangkat ke Mekah? Ada nggak? Terus benar nggak dengarkan ada orang bilang saya dari Mekah Madinah kapok ke sana? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya ada apa coba? Sudah pernah ke sana, kepingin balik lagi. Sudah dipanggil ke Baitullah, sudah berumrah, kepingin menunaikan ibadah apa? Haji. Mungkin yang tadinya umrah cuma berdua, suami istri, tapi nanti kemudian umrah mungkin dengan keluarga. Mungkin nanti umrah lagi dengan keluarga besarnya. Semata-mata adalah karena nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri. Jadi kita mari menata hati kita ketika kita akan berangkat ini, kita jaga rasa syukur. Ya Allah, Kau pilih kami di antara hamba-hamba untuk bisa sampai ke tanah suci. Kami bersyukur ya Allah dengan Kau berikan nikmat ini. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Maka Nabi Ibrahim mendoakan, ya apa doa Nabi Ibrahim? Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadikan hati setiap hamba-hamba itu adalah rindu menuju Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim itu doanya dulu di Jabal Abi Qubais namanya, ya, yang sekarang menjadi istana raja Bapak Ibu. Jadi kalau kita keluar dari hotel menuju masjid, misalnya di Haram, ada sebelah kanan itu namanya Jabal Abi Qubais, yang sekarang menjadi istana raja. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya memanggil seluruh manusia sampai ke Baitullah, dan salah satu doa beliau, jadikan orang-orang itu rindu untuk sampai ke rumahmu ini ya Allah. Yang belum berangkat rindu untuk ke sana, yang sudah pernah berangkat kepingin lagi balik ke sana. Betul Bapak Ibu? Karena kenapa? Berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, perjalanan umrah mungkin Ustaz sedikit menambahkan ya, atau mungkin mereview kembali apa yang kita pahami selama ini. Ada beberapa keutamaan kalau kita berumrah. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita berumrah? Apa sih reward yang Allah Ta'ala kasih kalau kita berumrah? Yang pertama adalah maghfiratun minallah. Allah Ta'ala memberikan ampunannya kepada kita semua. Jadi perjalanan Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, insya Allah kita akan membawa oleh-oleh terbaik, yaitu maghfiratullah, ampunan dari Allah. Beliau bersabda, al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari satu ibadah umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Bapak Ibu yang pernah berumrah sekian tahun yang lalu berumrah tahun ini, dari tahun yang lalu sampai tahun ini, Allah Ta'ala memberikan ampunannya. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali apa? Surganya Allah. Ini yang harus kita berbahagia. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala berumrah nanti mendapatkan ampunan Allah. Karena manusia itu pasti ada dosa dan salah. Betul kan? Betul kan Bapak Ibu? Ya. Coba kalau sekiranya kesalahan itu mungkin seperti penyakit, ada benjolan, satu kali berbuat dosa ada benjolan, dua dosa, dua benjolan. Tapi kan Allah Ta'ala tutupi kesalahan kita, Allah Ta'ala tutupi dosa-dosa kita. Maka umroh ini insya Allah mendatangkan ampunan dari Allah. Ini yang kita harus syukuri pertama. Kedua adalah yang berumrah diberikan keistimewaan bisa sholat di dua masjid terbaik. Masjid yang pertama Masjidil Haram, yang kebaikannya adalah satu kali salat di Masjidil Haram kami anti alfi salatin fi masiwahu, lebih baik daripada 100.000 kali salat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Jadi kalau diperkirakan 100.000 kali salat itu mencapai sekitar 64 tahun Bapak Ibu.
baru kita bisa sholatnya 100.000 kali sholat. Itu satu kali sholat di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi kata Rasulullah ka'an fi salatin fi masiwahu, seperti 1000 kali sholat dibandingkan tempat yang lainnya. Berarti kalau Masjid Nabawi lebih dikit ya, yaitu 1000 kali sholat. Kalau di Masjidil Haram berapa tadi? 100.000 kali sholat. Dan ini yang kita manfaatkan. Bapak Ibu, mohon dimanfaatkan kesempatan mumpung ada di tanah suci. Mohon kita jaga sholat berjamaah kita. Karena kenapa? Satu kali sholat tadi di Masjidil Haram 100.000 kali sholat dibandingkan tempat yang lain. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga adalah mustajabul doa. Yang tentu adalah yang paling tinggi adalah doa-doa kita mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di sana tempatnya curhat Bapak Ibu, ya curhat yang terbaik itu di tanah suci. Permintaan yang paling terbaik mintalah nanti di tanah suci. Karena kenapa? Di setiap tempat yang sangat mustajabah. Itulah yang dibuka oleh Allah, dan dekatnya Allah Ta'ala itu kepada hamba-hambanya ketika mereka sedang berada di tanah suci. Ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Baik, hadir dirahmati Allah Ta'ala, kita akan masuk pada materi manasiknya ya. Coba dibuka halaman 8 dulu ya. Baik, kita akan membahas mengenai rukun ya. Kalau di dalam fikih itu, fikih 4 mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Silakan mana yang nyaman, mungkin karena sudah pernah berpengalaman, pernah berumrah, ada tata cara pakai ihramnya boleh, nggak ada masalah. Tapi Ustaz rekomendasikan mungkin ini jadi pilihan untuk bisa kita pakai. Ini pakai ihram ini Bapak Ibu adalah digunakan satu bagiannya untuk menjadi izar namanya. Izar itu kain sarung. Ya. Tolong disisakan ujung sebelah kanan ini sekitar 50 cm ya. Jadi ujung kanannya sekitar 50 cm kita sisakan. Ada sisa di ujungnya ya Pak ya? Ya Pak ya? Nah kemudian sisa yang ini, yang di ujung tadi tinggal kita lipat ke depan, kemudian kita gunakan sarungan seperti ini ya, jadi gampang betul ya. Ini insya Allah kalau kita jongkok tidak akan terlihat aurat kita, karena bagian depannya semua sudah apa? Sudah tertutup. Dan kalau kita melangkah pun juga insya Allah nyaman. Ya, ini bagian namanya izar namanya. Ustaz ulangi sekali lagi. Jadi ujung yang kanan, ujung yang sebelah kanan sisakan berapa tadi? 50 ya, sekitar 50 cm. Diukur aja senyamannya bapak-bapaknya. Sisa yang tadi tinggal dimasukkan ke depan. Ya, taruh ke depan seperti ini. Kemudian kita gunakan sarungan seperti ini. Ya, jadi ini tanpa kita lihat aja insya Allah mudah dipakai. Ya. Gunakan terus gespernya dan dipastikan menutup pada bagian surahnya. Surah itu apa? Bagian pusatnya, karena ini kan tidak boleh terlihat. Maka kita gunakan apa? Gesper kita. Baik, kemudian bagian atasnya ini adalah untuk rida namanya. Rida itu adalah untuk sebagai bagian menutup bagian badan kita. Ujung yang sebelah ujung sebelah kiri atas tinggal masukkan ke pinggang sebelah kanan. Mungkin kalau ada gespernya silahkan masukkan di gespernya ya. Nah kemudian setelah itu tinggal kita taruh di pundak yang sebelah kiri, dan kita lakukan seperti ini dari nanti kita mulai di Jeddah sampai di Mekah ditutup seperti ini. Kecuali kalau kita udah mulai untuk tawaf, baru kita membuka bahu yang sebelah kanan disebut iltul tiba. Paham ya? Jadi kalau kita sudah menggunakan pakaian ihram, posisinya selalu dalam keadaan apa? Tutup. Tapi begitu nanti memulai tawaf, begitu masuk Masjidil Haram atau sudah mendekat Ka'bah, baru kita membuka bahu yang sebelah mana? Sebelah kanan, disebut dengan iltul tiba. Paham sampai sini? Terutama bapak-bapaknya ya. Kalau ibu-ibu mah inilah pakaian ihramnya ya. Tapi untuk bapak-bapaknya perlu diperhatikan. Jadi Ustaz ulangi sekali lagi. Tidak ada tata cara pakai ihram harus seperti ini, karena fikih itu nggak bisa harusnya. Nih tutorialnya cakep nih.